Guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Nazira Al-Hijasyahara bersama rekan saya. Halo, saya Cynthia. Kami mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada penasaran kan kalian kita mau ngapain? Nah, jadi di sini kita bakalan sharing sedikit tentang 3 bentuk pendekatan yang ada di dalam sistem peradilan pidana. Biar teman-teman pada nggak bingung nih, sebelum kita mengupas tentang 3 bentuk pendekatan di dalam sistem peradilan pidana, ada baiknya kita harus tahu dulu nih, apa sih sistem peradilan pidana itu? Nah, teman-teman, jadi sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Nah, menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Adapun tujuan besar dari sistem peradilan pidana ini antara lain melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain itu, tujuan sistem peradilan pidana ini memiliki beberapa fungsi penting. Antara lain, yang pertama, mencegah perbuatan kejahatan. Yang kedua, melakukan penindakan terhadap pelaku delik dengan berikan pemahaman bahwa pencegahan tidak efektif. Yang ketiga, mengkaji kembali dengan melakukan tinjauan ulang atas aspek legalitas parameter pencegahan dan penindakan. Yang keempat, putusan pengadilan dalam menentukan salah satu tidaknya atas pelaku yang ditahan. Yang kelima, yaitu disposisi yang relevan atas pelaku yang dikatakan bersalah. Dan yang terakhir yaitu lembaga koreksi sebagai perangkat negara yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap perilaku pelanggar yang melanggar hukum pidana. Berdasarkan tujuan sistem peradilan pidana tadi, menunjukkan begitu urgensinya sistem peradilan pidana. Selain memberikan perlindungan kepada setiap orang, juga memberikan perlindungan terhadap tujuan masyarakat dan bernegara. Perlindungan yang menjadi tumpuan dari sistem peradilan pidana beriringan dengan perubahan peningkatan kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan. Nah, teman-teman, jadi udah dijelaskan nih oleh rekan saya Cynthia mengenai pengertian serta fungsi dan tujuan sistem peradilan pidana. Sekarang giliran saya nih yang akan membahas mengenai 3 bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana. Apa aja sih 3 bentuk tersebut? Jadi nih guys, 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana di dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Romli Atmasasmita, beliau menyajikan 3 bentuk pendekatan di dalam sistem tersebut. Pendekatan ini dapat dikatakan pada umumnya berkembang secara operasional dan terlembaga di dalam subsistem peradilan pidana. Pendekatan tersebut dikenal sebagai pendekatan normatif, pendekatan administratif, serta pendekatan sosial. Nah guys, jadi pertama-tama yang bakal kita bahas nih yaitu mengenai pendekatan normatif. Pendekatan normatif ditandai dengan prinsip-prinsip kerja pada ruang lingkup hukum pidana substantif. Aparatur penegak hukum berperan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam pendekatan normatif ini lebih berorientasi pada total enforcement. Sebagaimana Joseph Goldstein mengenalkan bahwa ada 3 ragam penegakan hukum pidana, yaitu total enforcement, full enforcement, dan actual enforcement. Pola penegakan hukum pidana secara normatif bertumpu pada penerapan hukum pidana substantif. Hal ini diyakini bahwa penegakan hukum pidana itu berada pada jalur totalitas. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Kedua, yaitu mengenai pendekatan administratif. Pendekatan administratif sistem peradilan pidana menumbuhkan perilaku dan budaya kerja berbasis pada mekanisme kerja yang rasional dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.
Titik tekan pendekatan administratif ini, sistem peradilan pidana juga melihat institusi penegak hukum bekerja sebagai suatu organisasi manajemen yang terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik. Sistem yang digunakan ialah sistem administratif. Nah, pendekatan yang terakhir nih guys, yaitu pendekatan sosial. Pendekatan sosial dalam sistem peradilan pidana hendak membangun mekanisme kerja yang terbuka dengan institusi sosial masyarakat. Meskipun sistem peradilan pidana ini memiliki pola kerja dengan pendekatan normatif dan pendekatan administratif, akan tetapi secara keseluruhan sistem peradilan pidana tidak dapat terpisahkan dari sistem sosial masyarakat. Mengapa? Karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penegak hukum memperhatikan actual enforcement, di mana pola penegakan hukum pidana mempertimbangkan sesuatu yang realistik, sehingga diharapkan penegakan hukum lebih aktual yang dilakukan subsistem peradilan pidana, karena sejatinya dalam hal tertentu bergeraknya sebuah sistem cenderung memiliki kemampuan secara terbatas dalam mencapai tujuan. Terlebih lagi, kebijakan hukum pidana ini tidak dapat terlepas dari kebijakan sosial. Oke, sekian dulu ya guys materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. See you.